Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Ya, mudah-mudahan antum semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang masalah syafaat. Yang mana syafaat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu adalah doa. Syafaat adalah doa atau hakikatnya adalah doa yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya syafaat ini adalah hak prioritasnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hak prioritasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya syafaat ya, syafaatul uzma, maka semua manusia ya memohon kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah ya agar diringankanlah dari mereka ya dari mereka waktu menunggu ya, waktu menunggu. Baik, syafaat terjadi nanti di hari kiamat. Orang yang memberikan syafaat dan orang yang diberi syafaat itu bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan. Nah, di sini di pembahasan kita, kam anwa'us syafaati wa ma a'zamuha, berapa macam ya syafaat itu, wa ma a'zamuha, dan apa yang paling besar. Ya, taib. Yang pertama, al-jawab, a'zamuha asy-syafa'atul 'uzma fi mauqifil qiyamah fi an ya'ti Allahu li faslil qada'i baina 'ibadihi wa hiya khassatun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat ya, kita membicarakan tentang macam-macam syafaat. Yang paling besar ya, a'zamuha, paling besar syafaat adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat al-uzma, syafaat yang paling besar. Fi mauqifil qiyamah, yaitu di hari kiamat. Fi an ya'tiyallahu li faslil qada, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala datang ya untuk memberikan keputusan di antara para hamba. Jadi syafaat uzma, asy-syafa'atul uzma adalah syafaat yang besar, syafaat yang umum, yang bisa diberikan kepada orang kafir dan kepada orang mukmin. Itu syafaatul uzma, syafaat yang umum. Itu terjadi nanti di hari kiamat ketika manusia datang berbondong-bondong ya kepada bapak mereka, yaitu Nabi Adam. Lantas Nabi Adam ya enggan untuk memberikan karena beliau ya ada salah kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau memakan buah khuldi. Kemudian beliau menyuruh manusia untuk ya pergi kepada Nabi Nuh, rasul pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh juga enggan ya karena pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian terus ya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, terus lantas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, setelah Nabi SAW memohon ya syafaat, datanglah Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat uzma ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahya al-maqam al-mahmud alladhi wa'adahu Allah azza wa jalla. Dialah al-maqamul mahmud. Dialah ya kedudukan yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu akan membangkitkanmu ya di tempat kedudukan yang terpuji. Wa zalika anna an-nasa idza dhaqa bihim al-mawqif wa tala al-maqam wa ishtadda al-qalaq wa aljamahum al-'araq iltamasu asy-syafa'ah fi an yufassila Allahu bainahum. Dan hal itu terjadi ya ketika manusia sudah sangat berdesakan ya, sangat sempit keadaan mereka di padang mahsyar ketika itu, dan lamanya menunggu, wa talal maqam, lamanya menunggu, wastaddal qalaq, dan ya kericuhan telah kericuhan di sana sini telah terjadi, wa aljamahumul araq, dan juga mereka digenangi oleh keringat. Iltamasu asy-syafa'ah fi an yufassilallahu bainahum, maka mereka mengharapkan kepada syafaat agar Allah Subhanahu wa taala bisa memutuskan sesuatu di antara mereka. Fayatuna Adam, maka mereka mendatangi Nabi Adam. Summa Nuhan, kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh. Summa Ibrahim, kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Summa Musa, kemudian mereka mendatangi Nabi Musa. Summa Isa ibn Maryam, kemudian mereka mendatangi Isa ibn Maryam. Wa kulluhum yaqulu nafsi nafsi, dan semuanya mereka mengatakan ya enggan untuk memberikan syafaat. Nafsi nafsi, aduh, saya hanya memikirkan diri saya, hanya memikirkan diri saya, seperti itu. Ila an yantahu ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka ya mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana laha, ya, itu punya saya. Ana laha, itu punya saya. Kama jaa mufassalan fi as-sahihain, sebagaimana ya yang telah datang, sebagaimana telah datang penjelasan hal tersebut ya di dalam sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ghairihima, dan selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. As-saniyah asy-syafa'ah fi istiftahi babil jannah. Yang kedua, ya macam-macam syafaat. Syafaat yang kedua adalah syafaat fi istiftahi babil jannah. Syafaat dalam membuka pintu surga. Wa awwalu man yastaftihu babaha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhuluha minal umami ummatahu. Dan umat yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam hadis yang lain, kita adalah umat yang terakhir, tapi kita nanti adalah umat yang pertama yang akan memasuki surga. Masya Allah. As-salisah, yang ketiga, asy-syafa'ah fi aqwamin qad umira bihim ila an-nar alla yadkhuluha. Ya, syafaat yang ketiga adalah syafaat ya tentang suatu kaum yang mana mereka sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, ya. Tapi dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW mereka tidak masuk ke dalam neraka. Alla yadkhuluha, ya, agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Ini syafaat yang ketiga. Kemudian syafaat yang keempat, fi man dakhalaha min ahli tauhid an yakhruju minha. Ya, syafaat yang keempat adalah syafaat kepada
ahli tauhid yang sudah masuk ke dalam neraka agar mereka keluar dari neraka. Ya. Syafaat yang ketiga tadi adalah syafaat untuk kaum yang beriman yang dia sudah divonis masuk ke dalam neraka, tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Dan yang keempat adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ahli tauhid yang sudah masuk ke dalam neraka agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari neraka tersebut. Fayakhrujuna qadim tahashu wa saru fahman. Maka mereka keluar, ya. Maka mereka keluar, sungguh mereka telah, ya, sungguh mereka telah terbakar, ya, mereka sudah terbakar, telah gosong. Wasaru fahman, dan mereka sudah menjadi, ya, arang, ya, sudah menjadi arang. Fayatrahuna fi nahril hayah, kemudian mereka, ya, dicelup, fayutrahuna, maka mereka dicelupkan di sungai kehidupan. Fayanbutuna, kemudian mereka tumbuh, ya, kamatan butul habbah, sebagaimana tumbuhnya biji, fi hamilis sail, ya, sebagaimana tumbuhnya biji dalam gantungan, ya, di dalam buih banjir. Nah, di dalam buih banjir. Taib, kemudian yang kelima, syafaat yang kelima adalah syafaatu fi raf'i darajati aqwamin min ahli jannah. Syafaat, ya, fi raf'i darajati aqwamin, syafaat untuk mengangkat derajat, ya, kaum beriman, orang-orang yang beriman dari ahli jannah, dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi thalath laysat khassatan nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, walakinahu huwal muqaddam fiha, thumma ba'dahu al-anbiya wal malaikah wal awliya, ya, wal afrad yashfa'una. Wa hadhihi thalath, dan yang ketiga ini, ya, dan tiga ini tidak khusus pada Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi, ya, beliau adalah yang lebih utama, ya, beliau adalah yang lebih utama dalam memberikan syafaat, atau maksudnya beliau yang didahulukan. Summa ba'dahul anbiya, kemudian setelahnya para nabi, ya, wal malaikah, dan malaikat, wal auliya, dan para wali, wal afrad, dan juga, ya, dan yang lainnya, dan yang lain-lainnya, ya, yang keumuman, ya, orang-orang yang umum, orang-orang yang lain dapat memberikan syafaat. Summa yukhrijullahu bi rahmatihi minan nar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan rahmatnya, ya, dari api neraka. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, ya, mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kaum biduni syafa'atin, tanpa syafaat, la yuhsihim, tidak terhitung jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhulul jannah, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-6, asy-syafa'atu fi takhfifi 'adabi ba'dil kuffar, wa hadhihi khassah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6 adalah syafaat, ya, dalam meringankan azab sebagian orang-orang kafir. Dan ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, syafaat kepada pamannya, fi ammihi Abi Thalib, pada pamannya Abi Thalib, kama fi Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Wala tazalu jahannam yulqa fiha wa taqul hal min mazid, dan neraka jahanam itu terus saja, ya, terus saja dipenuhi, ya,
terus saja dipenuhi oleh manusia, ya, dan batu. Waquduhan nas wal hijarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi dia neraka itu mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahannya? Hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan, ya, di dalam neraka itu kakinya. Fayanzawi ba'daha ila ba'din, kemudian sebagian neraka itu terhadap sebagian yang lain itu meluap. Watakul, dan kemudian dia mengatakan, qattu cukup, wa izzatuka, dan dengan kemuliaanmu, wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha fayunshi'ullahu ta'ala aqwaman fayadkhulul jannah, ya. Dan sisa tinggallah, ya, di surga keutamaan terhadap orang yang memasuki surga tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menumbuhkan atau menciptakan kaum, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga. Wa fi dzalika minan nususi ma la yuhsa, dan hal itu, ya, ada banyak sekali nas-nas yang menjelaskan tapi tidak terhitung jumlahnya. Faman syaa'a wajadaha minal kitabi was sunnah, dan siapa yang mau, ya, siapa yang mau menelaahnya, maka dia ada di dalam kitab dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum meminta syafaat? Meminta syafaat, ya, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya disyariatkan, yaitu meminta kepada Allah agar para pemberi syafaat diizinkan untuk mensyafaati di hari kiamat nanti. Seperti misalkan, ya Allah, jadikanlah Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat bagiku, dan janganlah engkau haramkan atasku syafaatnya, dan yang lain-lainnya, ya. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an itu juga bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Al-Qur'an bisa memberikan syafaat kepada kita, dan juga puasa bisa memberikan syafaat kepada kita. Taib, syafaat keduanya, ya, sangatlah penting bagi kita karena kita sering membaca Al-Quran, ya. Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, penolong bagi kita nanti di akhirat, ya. Bagi yang tidak mau syafaat Al-Quran, ya, maka dia tidak bisa, ya, bagi yang tidak mau syafaatnya Al-Quran, maka dia pasti tidak pernah membaca Al-Quran. Tayyib, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan sambung kembali, ya, pertemuan kita pada pertemuan yang lalu, InsyaAllah, tentang as-su'al hal yadkhul jannah wa yanju minan nari ahadun bi'amalihi, apakah seseorang bisa masuk ke dalam surga atau selamat dari neraka karena amalnya. Tapi insyaallah pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita tutup dulu dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.